Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring keharibaan Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid yang tadi baru dilantik, Ketua Badan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus DKM, pegawai syar'i yang saya muliakan dan yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Ustadz Soeharto Melalangki SHG, kakanda saya yang saya sangat kagumi, Bapak Dr. Andes Haji Nurdin Duke MSI, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Zulkifli Badarab, ibu-ibu pengurus majelis taklim. Ada ibu-ibu majelis taklim di sini? Pengurusnya ada? Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Sebelum saya memulai hikmah maulid, saya mau ajak dulu anak-anak saya yang kecil-kecil. Adik-adik, halo adik-adik, coba angkat tangan yang adik-adik. Oke, yang adik-adik, bukan yang punya adik. Adik-adik yang mana? Angkat tangan. Baik. Mau suka dapat kue? Adik-adik suka dapat kue? Suka dapat itu? Baik. Dengan satu syarat. Siapa yang paling diam, dia yang lebih dulu disuruh ambil. Yang duduknya paling rapi, paling diam, dan tidak bicara sama teman-teman di samping. Selama Ustadz ceramah, Ustadz akan perhatikan siapa yang bicara atau mengkorek-korek temannya di samping, dia tidak akan diberi kue. Jadi selama Ustadz ceramah, siapa yang duduk rapi, tenang, diam, maka dia akan disuruh pertama ambil, dan dia boleh pilih yang mana dia mau. Ustadz semua sampaikan sama pengurus masjid. Baik. Ibu, Pak, kalau anak-anak main di masjid itu namanya normal dan sehat. Tapi kalau orang tua yang bermain di masjid itu tidak sehat dan tidak normal. Jelas? Tidak boleh bersuara? Tidak boleh. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, dalam sebuah kitab namanya Al-Bidayatu wan Nihayah, pada juz yang kedua, jilid kedua, halaman 326, boleh dicari dan dicatat. Al-Bidayatu wan Nihayah, juz kedua, halaman 326. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tersebut mengatakan bahwa iblis sejak ia diciptakan, dia pernah berteriak 4 kali. Iblis pernah berteriak 4 kali. Siapa yang duduk manis,
Tidak ada suara, Ustaz perhatikan, ambil kue. Orang tua juga kalau duduk manis, silakan ambil toyopo. Apa kitab itu dikatakan? Inna iblisa ranna arba'ah rannatin. Sesungguhnya iblis pernah berteriak 4 kali. Teriakan pertama hina lu'in, ketika iblis dilaknat oleh Allah. Saat itu iblis berteriak. Yang kedua, hina uhbita, ketika iblis diusir dari surganya Allah, iblis berteriak. Yang ketiga, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis berteriak. Teriakan yang keempat, hina unzilatis suratul Fatihah, ketika Allah turunkan surah Al-Fatihah, itulah teriakan keempat iblis laknatullah alaih. Dari 4 teriakan ini, ada satu yang akan kita bicarakan malam hari ini. Iblis berteriak seakan-akan tidak menerima kenyataan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid kedua halaman 326. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Siapa yang bersorat tidak akan dikasih. Diam, tenang. Yang korek-korek Ustaz punya mata, ada lihat-lihat itu. Biar Ustaz bicara tapi Ustaz punya mata ada lihat kiri kanan. Diam, tenang. Yang paling tenang ambil yang besar. Yang paling tenang, tidak begara-begara 2 jam. Baik. Ibu saya paham sudah capek. Dari pagi pergi di pasar, siang masak, malam bikin toyo. Namanya walimah. Ini tradisi yang oleh kita sudah menjadi kebiasaan setiap datangnya tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid dilakukan oleh kita-kita yang merayakannya dengan satu niat. Semoga apa yang saya sedekahkan dalam bentuk hadiah atau walimah akan membawa berkah bagi kehidupan keluarga, rezeki dan keberkahan akan datang. Mari kita lihat apa hadisnya. Kita lihat apa hadis Rasul. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ibnu Abbas dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, anna Ubadah bin Waqqas tufiya ummuhu wa huwa ghaibun anha. Kata Abdullah Ibnu Abbas, Ubadah bin Waqqas ketika ibunya wafat. Ketika ibunya wafat, ia tidak ada dan tidak hadir ketika ibunya wafat. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, Ubadah bin Waqqas, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Faqala Ubadah bin Waqqas, fa inni ushhidika ya Rasulullah, fa inni ushhiduka ya Rasulullah, tasaddaqtu bihi anha bil hatil mihrab. Ubadah bin Waqqas berkata, ya Rasulullah, waktu ibu saya wafat, saya tidak ada di sampingnya. Dan hari ini aku ingin tanya kepada engkau wahai Rasulullah, bolehkah aku bersedekah atas nama ibu saya
dengan sesuatu yang aku miliki? Apa kata Nabi? Naam, boleh. Dan pahalanya akan sampai kepada orang tua yang engkau niatkan sedekah. Apa yang terjadi, ibu? Kemudian Ubadah bin Waqqas berkata, fa inni ushiduka ya Rasulullah, kalau begitu engkau menjadi saksi bahwa aku telah bersedekah. Tasaddaqtu bil khati'il mikhraf, aku akan bersedekah dengan sepetak kebun yang subur untuk ibuku. Para ulama kemudian membahas dan mengkaji, apakah boleh kita bersedekah dengan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ulama menjawab, Rasulullah tidak menerima sedekah, Rasulullah tidak menerima zakat, tapi Rasulullah menerima salawat dari umatnya. Maka itu sebabnya, kata ulama, boleh kita bersedekah di bulan Maulid untuk pahala orang tua yang telah wafat sambil mengucapkan salawat kepada Nabi. Maka kata ulama, kita dapat dua pahala. Pahala yang pertama, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala yang kedua, kita telah menjadi anak yang saleh yang telah menambah amal pahala orang tua yang telah wafat dengan sedekah tadi itu. Jadi hikmahnya ini bukan tidak ada hikmahnya. Yang berikut, Ustadz, kenapa kita harus merayakan Maulid sedangkan Rasul sendiri yang punya kelahiran tidak bermaulid, sedangkan para sahabat tidak bermaulid, sedangkan tabi'in tidak bermaulid? Mengapa hari ini kita bermaulid? Ibu, Pak, beberapa bulan lalu saya masih ingat, kita baru melewati namanya pertandingan Piala Dunia. Betul? Ada yang Brazil, ada yang pegang Spanyol, ada yang pegang Argentina, Jerman dan sebagainya. Kita di satu masjid tidak boleh bersuara. Tidak boleh bersuara, tidak dapat kue, duduk diam tenang. Kalau yang pegang Brazil, pegang Spanyol, bukan soal pegangnya, tapi perhatikan fansnya. Remaja tidak boleh bergerak, tidak dapat walimah. Apa yang terjadi? Saking fansnya kita sama Messi, Ronaldo, tidak boleh bergerak, tidak boleh ada suara, tidak boleh ada suara. Ada suara tidak dapat kue. Saking fansnya sampai baju kaos biar harganya 300.000 dibeli. Saking fansnya poster-posternya ditempel di dinding-dinding kamar. Saking fansnya, cover daripada HP kita ada pemain bola. Begitulah cara kita berekspresi tentang kecintaan kita kepada seseorang yang kita cintai. Seandainya ekspresi ini kita bawa kepada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira, ini cuma kira-kira, apakah kita dapat pahala atau tidak? Pasti dapat pahala, karena ada Quran surah An-Nisa, Quran surah Ali Imran, Quran surah Al-Ahzab, Quran surah Al-Ahzab ayat 6. Nabi kita dikatakan oleh Allah, An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Itu kata Allah. An-Nabi, Nabi Muhammad itu kata Allah, Al-Ahzab ayat 6. Nabi Muhammad itu aula bil mu'minina min anfusihim, dia lebih utama daripada diri orang-orang beriman. Dan istri-istri Nabi wa azwajuhu ummahatuhum, sedangkan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka orang beriman. Makanya Khadijah disebut Sayyidatuna, Khadijah Ummul Mukminin, Aisyah Ummul Mukminin,
Safiyah binti Huyai Ummul Mukminin, Hafsah Ummul Mukminin, Maria Al-Qibti Ummul Mukminin, Ruqayyah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Oleh sebab itu dah dikatakan bahwa Quran surah Ali Imran ayat 31, apa kata Allah dalam Quran Ali Imran ayat 31? Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, bila engkau mentaati aku, engkau ingin dicintai oleh Allah, maka fattabi'uni, ikuti apa yang aku ajarkan kepada kalian. Aku ajarkan kepada kalian sunnah-sunnah Rasul. Aku ajarkan kepada kalian bagaimana cara ibadah, bagaimana cara berhaji, berumrah dan bersedekah. Maka ikuti itu, kata Nabi, sebagaimana Allah perintahkan. Maka Allah berkata, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jadi kecintaan Allah dan Rasulnya tergantung bagaimana kita mengikuti sunnah Rasul dan firman-firman Allah. Itu hikmah maulid. Siapa yang sholat 5 waktu berarti mengikuti Rasul. Siapa yang bersedekah ketika ada kemampuan berarti mengikuti sunnah Rasul. Siapa yang memiliki kelebihan berhaji dan berumrah mengikuti sunnah Rasul. Siapa yang berpuasa Senin Kemis mengikuti sunnah Rasul. Siapa yang sholat berjamaah di masjid mengikuti sunnah Rasul. Semua yang pernah kita lihat, yang pernah kita kerjakan, selama itu perintah dan ajaran agama, itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid bukan sekedar bagaimana meriahnya perayaan, tapi ambil daripada maulid itu adalah bagaimana saya menjadi pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak, ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi kita? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kalian, kata Nabi, bila aku tidak kalian cintai melebihi cintamu kepada ayah ibumu, anakmu dan semua manusia. Jadi kalau ibu dan ayah kita masih kita lebih cinta daripada Rasul, Nabi bilang la yu'minu ahadukum, kau tidak beriman. Bila kita cinta kepada anak-anak cucu kita, lebih kita cinta daripada cinta kepada Nabi, Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman. Jadi ketaatan dan kecintaan selalu mengikuti dan mentaati siapa yang dia cintai. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ad-Diwannya beliau menulis begini, ta'sil ilaha wa anta tudharu hubbahu hadha muhalun fil qiyasi badi' law kana hubbuka sadikan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu yuti'. Apa itu artinya? Artinya adalah engkau bermaksiat kepada Allah setiap waktu, baru engkau berkata aku cinta kepada Allah. Hada muhalun fil qiyasi badi'. Ini menurut akal yang sehat mustahil namanya. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tah. Jikalau sekiranya cintamu kepada Allah itu benar, pasti engkau akan taat kepada orang yang engkau cintai. Fa innal muhibba liman yuhibbu yuti'. Karena seorang pecinta akan menuruti orang yang dia cintai. Berarti kalau kita bicara cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak sholat, tidak berbuat kebaikan, berarti tok by mouth, artinya hanya omong bicara di mulut saja. Kalau kita bermaulid sekedar membawa walimah, tidak pernah kerjakan sholat dan ibadah, berarti kita termasuk orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu kata Quran surah An-Nisa ayat 31. Ada yang lebih dahsyat ibu.
pada Quran surah An-Nisa ayat 69. Tadi Ali Imran ayat 31 saya sebutkan. Sekarang Quran surah An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah? Wa may yu'tillaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang taat kepada Rasulnya, maka kata Allah, orang-orang itu yang taat akan Allah berikan nikmat berupa Allah akan kelompokkan mereka di yaumil mahsyar bersama para nabi, para rasul, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Mereka akan Allah kumpulkan jadi satu kelompok. Kenapa? Karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Ibu, pak, solat ibu, ibadah bapak, amal saleh saya tak sebanding dengan amal ibadah para nabi dan rasul. Ibadah anda dan ibadah saya tak sebanding dengan nilai syuhada yang dimiliki oleh orang-orang yang syahid. Amal saleh anda dan amal saleh saya tak bisa dibanding dengan pahala yang diterima oleh mereka-mereka yang dimaksud orang-orang siddiq dan orang-orang yang saleh. Tidak sekedar sebagai gambaran saja ibu, ada di zaman tabi'in seorang wanita salehah namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah seorang alimah, seorang syaikhah, seorang yang salehah. Ibu tahu tidak, Rabi'atul Adawiyah setiap malam dia solat sunnah 1000 rakaat. Berapa ibu? Solat sunnah tiap malam 1000 rakaat. Jangan bergerak, jangan bergerak, tidak boleh bersuara, duduk yang rapi. Ustaz perhatikan yang baju kuning, baju coklat sana diam-diam. Itu sengaja disimpan ini supaya dilihat siapa yang paling diam, dia yang akan dapat. Lanjut ibu. Sampai di mana tadi? 1000 rakaat tiap malam ibu. Ustaz, kira-kira kalau 1000 rakaat DP buku-buku bagaimana itu Rabi'ah? Saya kasih tahu rahasianya. Ini lutut baru 20 rakaat, so minta ampun kalau tarawih. Baru 20 rakaat. Rabi' al-Adawiyah di luar 20 rakaat. Rabi' al-Adawiyah kalau salat tarawih ibu 50 rakaat, jadi 53 dengan witir. Bisa dipaham? Tapi apa yang terjadi ibu? Sudah saking begitu hebatnya dia beribadah salat sunnah, apalagi wajib kepada Allah, dia berdoa dalam satu doanya. Perhatikan doanya. Allahumma in kuntu a'buduka tama'an li jannatik fahrimniha wa in kuntu a'buduka khaufan min narik fa'alqiniha wa in kuntu a'buduka li wajhikal karim faghfir li dhunubi warhamni. Kalau dia sudah selesai salat 1000 rakaat, dia angkat tangan berdoa kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah, apa bunyi doanya? Ya Allah, in kuntu a'buduka tama'an li jannatik fahrimniha. Sekiranya ibadahku ini hanya karena mengharapkan surgamu, haramkan surga itu untukku, kata Rabi'ah. Wa in kuntu a'buduka khaufan min narik, tapi karena ibadahku ini hanya karena takut dengan ancaman api nerakamu, maka masukkan aku ke dalam api nerakamu, karena hanya aku beribadah kepada engkau karena hanya takut dengan api nerakamu. Wa in kuntu a'buduka liwajhikal karim, tapi kalau ibadahku ini ya Allah hanya mengharapkan ridhamu, maka ampuni dosaku dan rahmati diriku. Ini tujuan orang beribadah, ini tujuan orang bermaulid. Kembalikan semua kepada Allah dan Rasulnya, maka kita aman. Kita aman.
Bisa dipahami Ibu? Ibu? Halo? Ini sunyak bagara betul ini. Ini berarti mau dapat walimah ini. Adik-adik, sudah cukup diam? Baik. Sebagai penutup, saya ingin membawa satu riwayat. Satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta ampun kepada Allah agar ayah ibunya diberi ampunan. Siapa ibu Rasulullah? Ibu tahu nama ibu daripada Nabi? Tahu ibu? Namanya Siti Aminah. Siapa nama ayahnya Rasulullah? Abdullah bin Abdul Muttalib. Dapat 2 biji. Nabi berdoa, dia minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni ayah ibunya. Tapi apa jawaban Allah dari langit? Dalam Quran Allah berkata, "Laisa laka minal amru syai'un aw yatuba 'alaihi aw yu'adzibahum." Bukan urusan engkau Muhammad agar Allah mengampuni atau Allah menyiksa orang-orang yang engkau minta, karena tugasmu adalah sebagai nabi pembawa risalah, bukan yang memberi hidayah dan bukan yang memberi ampunan, tapi aku yang beri hidayah, kata Allah. Aku yang memberi ampunan. Tapi ingat ibu, itu kata Quran. Dalam ayat yang lain pun Allah memberikan keutamaan kepada Nabi kita. Apa itu? Nabi diberi hak memberi syafaat kepada umatnya agar Allah meringankan dosa-dosa besar umatnya, Allah kecilkan dosa yang sedang, dan Allah ampuni dosa-dosa yang kecil. Dengan itulah kita berharap syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ibu, pak, di setiap tempat saya bermaulid selalu saya menekankan bahwa tujuan maulid bukan bagaimana ramainya masjid dan meriahnya acara. Itu baik, tapi lebih baik lagi apa yang menjadi nasihat di dalam maulid itu yang kita bawa pulang sebagai penutup yang terakhir. Ibu, pak, tahu tidak jalannya Rasulullah? Kalau Rasulullah jalan dalam kitab Siratun Nabawiyah itu diceritakan oleh sahabat, Nabi kalau berjalan tidak cepat, tidak pelan, dan Nabi tidak pernah berjalan wajahnya menghadap ke depan, apalagi mendongak ke atas. Nabi kalau jalan tidak cepat, tidak pelan, dan Nabi selalu matanya mengarah ke depan, ke arah bawah. Cara Nabi jalan dengan tegap. Dalam sirah Nabawiyah dikatakan itu Nabi kalau jalan ibu tegap badannya. Beliau berjalan seperti dan tidak menunduk. Ada satu akhlak Nabi diceritakan juga dalam kitab sejarah Nabi. Rasulullah kalau beliau sedang berjalan, tiba-tiba ada yang memanggil dari arah belakang, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah." Nabi ketika mendengar namanya dipanggil, Nabi tidak seperti kita. Nabi akan berpaling dengan seluruh tubuhnya dan menghadap orang yang memanggilnya, kemudian menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari orang yang memanggilnya. Kalau orang berjalan begini, "Mahmud, kia pangana?" Betul tidak? So tidak berbalik, wajah tidak menghadap ke yang bertanya, bahkan berkata dengan bahasa-bahasa yang kasar. Contoh, jalan, "Mahmud," nama binatang yang keluar. Nabi tidak. Nabi bahkan selalu berkata, siapa yang mendahulukan salam kepada orang yang disalami, rahmat Allah pertama untuknya, kemudian rahmat Allah kedua bagi yang menjawab salam. Nabi ibu tidak pernah berjumpa dengan sahabat kecuali pasti Nabi orang pertama yang akan memberi salam lebih dahulu. Makanya Sayyidina Umar pernah kecewa dengan Sayyidina Abu Bakar. Umar mengadu kepada Rasul,
"Ya Rasulullah, ada apa dengan Abu Bakar? Setiap kali saya berjumpa dengan Abu Bakar tidak pernah mau memberi salam kepadaku. Dan itu sudah berulang-ulang kali." Maka Rasulullah memanggil Abu Bakar. Kemudian Rasulullah berkata, "Ada apa dengan engkau wahai Abu Bakrin? Karena Umar telah datang mengadu kepada aku bahwa bila bertemu dengan engkau diam, tidak memberi salam." Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar? Coba ibu-ibu bapak perhatikan. Apa perkataan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau berkata siapa yang memberi salam pertama akan mendapatkan rahmat Allah?" Maka aku berharap salam pertama itu datangnya dari Sayyidina Umar ibn Khattab. Begitu akhlaknya para sahabat. Begitu akhlaknya para sahabat. Mengapa akhlaknya para sahabat begitu mulia? Karena yang mendidiknya adalah orang yang mulia pula. Orang yang berakhlak mendidik orang yang melahirkan akhlak. Jangan pernah bermimpi kita berharap agar orang berakhlak kepada kita. Tapi kalau kita yang tidak berakhlak, maka bukan maulid namanya, tapi sekedar meramaikan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya maulid, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat contoh yang baik. Jadi kalau Anda tidak mau salah, Anda tidak mau keliru, jangan ikuti Ustadz Mahmud Kasim. Jangan ikuti orang-orang saleh, tapi ikuti Rasulullah SAW. Maka Anda akan menjadi orang yang saleh. Anda akan menjadi orang yang baik. Karena sebaik-baik panutan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.